Bab 621, menukar pointer dengan virus. Oh, kamu adalah anak kecil dulu. Aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sebesar ini. Aku tidak akan menyalahkanmu kali ini demi makanan lezat siaya, tapi jika aku mendengar kata-kata tidak sopan darimu lagi lain kali, jangan salahkan aku jika aku melemparkan energi penghancur padamu. Virus memegang tongkat kayu di mulutnya saat dia melirik ke arah Myers, mata emasnya penuh dengan niat membunuh. Myers tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimutinya dan buru-buru mengangguk. Siaya, dia adalah dewa penghancur virus. Siling berjalan ke sisi Siaya dan bertanya. Yang mengejutkannya, God of Destruction ternyata terlihat seperti ini. Ya, dia adalah dewa penghancur, dia memiliki kepribadian yang temperamental, jadi kamu harus memperhatikan saat berbicara. Siaya mengangguk, lalu memberitahunya bahwa dia akan bertarung dengan virus dan meminta Siling dan Myers untuk berdiri bersama 18. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan berdiri di depan virus. Apakah kamu siap? Virus memutar lidahnya dan menelan es krim di tangannya, dengan gembira menikmati sisa rasa untuk sementara waktu dengan mata menyipit, lalu mata emasnya menatap Siaya dan badai energi yang besar dan jernih mengalir turun seperti gelombang besar. Wah, aku sudah selesai makan. Sekarang saatnya merasakan betapa kuatnya Anda. Saya tidak bergerak selama bertahun-tahun, tulang saya hampir kaku. Setelah mengatakan itu, virus melakukan pemanasan, persendiannya mengeluarkan suara retak. Kemudian, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tubuhnya perlahan melayang ke atas, terlihat santai. Virus sama, mohon beritahu saya. Siaya berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dalam hati dia mengutuk virus. Meskipun virus baru saja bertarung melawan malaikat kegelapan, dia mengatakan bahwa dia tidak bergerak selama bertahun-tahun, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya virus tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan, bertarung sekarang. Yah, serang dengan segalanya. Saya ingin tahu apakah Anda, yang dinilai Whis sebagai seorang jenius, layak atas reputasi Anda. Ekspresi virus menjadi tegas, dan seketika keagungan dewa penghancur menyebar, tekanan kuat menyebabkan suhu seluruh planet turun puluhan derajat. Aku tidak akan mengecewakanmu. Siaya tersenyum datar dan melayang setinggi virus. Keduanya berdiri tinggi di langit, saling memandang. Tekanan kuat bertabrakan, menimbulkan suara gesekan. Suasana mulai bergejolak, seolah-olah dua massa udara besar saling menekan, membelah langit menjadi dua bagian. Di bawah, Siling merasakan tekanan yang membebani dirinya oleh aura mereka saat dia berkata dengan heran, itu hanya tabrakan aura, tapi itu telah menyebabkan perubahan besar di langit planet dewa penghancur. Jika itu terjadi di dunia fana, mungkin planet ini akan meledak. Ya, mereka sangat kuat. Myers mengangguk setuju, matanya menatap virus penuh kekaguman. Aku sangat berani di masa lalu, diriku yang lebih muda justru berani mengatakan bahwa dewa penghancur virus adalah makhluk aneh. Berkat Siaya aku tidak mati. Pada saat yang sama, dia bersemangat ketika memikirkan bagaimana suaminya cukup kuat untuk melawan ahli tingkat puncak seperti dewa penghancur dan perasaan bangga muncul di hatinya. Saya benar-benar memiliki pandangan ke depan yang bagus. 18 tidak mengungkapkan pendapatnya, tapi melihat cahaya berkedip di mata birunya, pasti ada sesuatu di hatinya. Virus sama, terima gerakanku. Berteriak kegirangan, Siaya tiba-tiba mundur beberapa ratus meter seperti anak panah, lalu melengkungkan punggungnya dan menukik ke bawah. Ledakan sonik muncul di tempat udara diinjak, gerakan kekerasan tersebut menyebabkan terbentuknya zona vakum di udara. Siaya berakselerasi lebih jauh dan menembus ruang sebelum muncul di depan virus. Mata virus berbinar, pupil emasnya bersinar karena kegembiraan. Dia dengan tenang mengulurkan telapak tangannya dan mendorongnya ke depan. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan tinju. Setelah pertukaran yang tidak dramatis, udara membeku selama beberapa detik sebelum mengeluarkan suara pecah. Dalam pertarungan antar dewa, banyak gerakan yang mendasar, sederhana dan jelas, dan tidak ada gerakan yang tidak perlu atau terlalu mewah. Siaya dan virus telah dilatih oleh Whis dan memahami prinsip ini. Mereka memiliki level yang tinggi dan telah melihat banyak hal. Oleh karena itu, gerakan mereka sangat mudah. Adu kekuatan dan kecepatan sangat menyenangkan bagi Siling dan Myers yang berdiri di bawah meskipun mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bang, 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 pertempuran sengit berlangsung bola-balik, dan Siaya dan virus menggunakan kekuatan penuh mereka. Tidak ada lampu yang berkedip, juga tidak ada gerakan yang indah. Kedua belah pihak cukup terkendali dan mempertahankan pemahaman diam-diam, sehingga pertarungan mereka cukup sederhana. Saat Siaya dan virus bertukar pukulan satu sama lain, satu demi satu gerakan, tidak ada situasi di mana siapapun berada di atas angin, dan tidak ada situasi di mana salah satu dari mereka memberikan pukulan kritis kepada yang lain. Mereka berdua tampak tenang dan menikmati pertarungan tersebut. Virus, terima gerakanku. Siaya berteriak lagi, dan sosok muncul satu demi satu di depan virus. Tidak dapat dilihat mana di antara mereka yang asli. Virus menyeringai, dan ekor rampingnya terlempar ke udara, menggambar busur di udara dan dia menghindari serangan Siaya, lalu dia berbalik, mengambil keuntungan dari situasi ini, dia melancarkan serangan balik ke Siaya. Bang! Siaya menyilangkan tangannya untuk menahan tinju virus. Dampak kekerasan tersebut menyebabkan lengannya terasa mati rasa, namun dia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menendang ke arah virus. Anak yang baik, virus mundur puluhan meter dan berteriak kegirangan, ekspresi senang di matanya.
Sejak dia menjadi dewa kehancuran, dia jarang merasa begitu bersemangat. Kemudian dia kembali menyerang dan mulai bertarung dengan Xia. Untuk sementara, mereka bertarung tinggi di langit sebelum pergi jauh ke bawah tanah. Sosok mereka terlihat di mana-mana di planet ini. Luar biasa, luar biasa. Xia, kamu memenuhi syarat untuk memanggil namaku secara langsung. Ayo terus berjuang. Saya sangat tersanjung. Mata Xia bersinar dan dia menjawab dengan tawa. Pertarungan dengan Beerus juga memberinya pengalaman berbeda. Pertukaran antar pakar seringkali dapat menghasilkan wawasan yang tidak terduga, dan seseorang dapat menemukan kekurangannya dengan lebih cepat. Beerus menikmati pertarungan dengannya, dan hal yang sama terjadi pada Xia. Setiap kali dia menyerang, setiap kali dia bertahan, dia memaksakan diri untuk memasuki mode pertarungan kelas atas. Tubuh Xia bagaikan kilat yang deras, melesat di planet dewa penghancur yang luas. Dia tiba-tiba mempercepat serangannya, dengan berani meluncurkan kombinasi serangan yang berurutan. Mereka berdua bergerak sangat cepat sehingga saya bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Keringat keluar dari dahi Siling dan matanya terus bergerak, tetapi Xia dan Beerus bergerak terlalu cepat, dan dia hanya bisa melihat samar-samar beberapa bayangan setelahnya. Keduanya harus seimbang. Miers hanya bisa mengandalkan dugaan saja. Karena tidak ada aura yang dipancarkan oleh dewa, ketika mata mereka tidak dapat melihat dengan jelas, mereka hanya bisa menebak-nebak. 18 menggigit bibirnya, menatap sekelilingnya dengan serius, tapi kecuali kawah berbentuk cincin, tidak ada hal lain yang bisa dilihat dalam pandangannya. Sepertinya latihan kita masih belum cukup. Jika kita ingin mengimbangi kecepatan mereka, setidaknya kita harus mencapai alam ilahi tingkat pertama. Pertempuran sengit itu berlangsung hampir sepanjang hari. Energi kacau di udara mulai mereda saat Xia dan Beerus terjatuh ke dalam kawah besar sambil terengah-engah, kelelahan. Di sekitar mereka, ada kawah besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan tanah yang ditutupi oleh padang rumput hijau telah menjadi penuh gundukan dan lubang serta berlubang. Ini sangat menyenangkan. Nak, kamu sangat kuat, kamu bahkan bisa bertarung secara seimbang melawanku. Beerus berbicara sambil terengah-engah, berbaring di tanah dengan kedua tangannya terentang. Itu karena, Beerus, kamu tidak menggunakan kekuatan dewa penghancur. Setelah pertarungan ini, hubungan antara Xia dan Beerus menjadi lebih dekat dan mereka bahkan saling memanggil dengan setara. Kesetaraan didasarkan pada kekuatan. Kamu juga sangat kuat. Saat kamu menjadi dewa waktu yang sebenarnya di masa depan, kamu juga akan sejajar denganku. Beerus melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dalam keadaan normalnya, dia bisa seperti ini. Ketika dia mewarisi posisi dewa di masa depan, peningkatan kekuatannya akan semakin besar. Oleh karena itu, di mata Beerus, Xia dapat berbicara dengannya secara setara. Bab 622, apakah saya akan menjadi anggota resmi? Dewa penghancur dan dewa waktu memiliki status serupa. Tidak ada orang yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jika memang harus dievaluasi, maka dewa waktu, yang memiliki gabungan otoritas dewa penghancur dan malaikat, memiliki kepentingan yang lebih besar. Kepribadian Beerus seperti ini. Selain rakus dan suka tidur, selama Anda mengenal Beerus, Anda akan menemukan bahwa dia sebenarnya sangat baik hati. Beerus tidak terbelakang seperti Champa dan pada dasarnya berpikiran jernih. Kecuali kepribadiannya yang pemarah, dia cukup mudah bergaul. Tapi sekali lagi, tidak ada dewa penghancur yang tidak mudah marah. Mungkin memang sifatnya, atau posisi dewa penghancur pasti seperti itu. Sebelum mencapai keadaan di mana seseorang dapat berbicara setara, dewa penghancur tampak menyendiri, seorang wasit yang mengawasi naik turunnya dunia. Mereka tidak akan berbelas kasihan karena Anda adalah orang baik, orang jahat, laki-laki, atau perempuan. Semua orang sama di matanya dan bisa dimusnahkan. Setelah beristirahat sejenak, Xia dan Beerus telah memulihkan stamina mereka dan melihat planet dewa penghancur yang hancur. Beerus menggeliat dan mengibaskan debu di tubuhnya sebelum berjalan keluar dari kawah. Biarkan Whis memperbaikinya. Ini adalah pekerjaannya. Beerus berbicara. Sambil menyentuh perutnya, dia berkata, Xia, beri aku sesuatu yang enak. Usai pertarungan, perutku lapar lagi. Xia memutar matanya dan mengulurkan tangannya ke ruang dimensional, mengeluarkan mangkuk besar. Mangkuk besar itu berdiameter setengah meter. Selain ramennya, ada isi perut sapi dan telur di dalamnya. Panas sekali. Mengendus bau yang harum, tenggorokan Beerus bergerak dan matanya mulai bersinar. Dia dengan bersemangat mengambil mangkuk dari telapak tangan Xia, melompat ke tunggul pohon besar dan duduk, lalu mulai melahap makanannya. Enak, tapi panas. Beerus membenamkan seluruh wajahnya ke dalam mangkuk, sepasang sumpit bergerak cepat. Xia tampak terdiam saat dia melihat ekspresi gembira Beerus. Entah kenapa, pemandangan Champa memegang telur rebus dan menjilatnya dengan lidah muncul di benaknya. Kedua orang ini memang saudara-saudara. Namun dengan perbandingan seperti itu, Xia tiba-tiba merasa bahwa Champa cukup menyedihkan. Dia mungkin bahkan belum makan makanan enak kecuali hidangan yang dibawa beberapa kali ke Champa di masa lalu. Dia juga dewa penghancur, tapi kenapa perbedaannya begitu besar? Kemampuan Vados dalam mendisiplin sangat mengagumkan. Pikiran seperti itu mengalir liar di benaknya, Xia menggelengkan kepalanya, menoleh ke arah Siling, Miers dan 18 dan mendesak mereka, kalian bertiga telah berada di puncak untuk waktu yang lama yang hampir tidak bisa dianggap sebagai setengah dewa.
Saya berharap dalam beberapa tahun ke depan, Anda semua dapat benar-benar melampaui hal-hal biasa dan mencapai alam ilahi. Kami akan bekerja keras. Siling, Mears dan 18 mengangguk dengan serius. Siaya tertawa dan berkata, Siling dan Mears bisa berjalan di jalan yang telah saya lalui. Mencapai alam ilahi adalah pekerjaan yang sulit dan teliti serta membutuhkan banyak waktu, tetapi Lazuli perlu menjelajahinya sendiri. Jangan khawatir, aku akan mencapai alam ilahi apapun yang terjadi. 18 berkata serius dengan suara dingin. Wanita ini bukan manusia murni, kan? Suara Birus terdengar, dan dia melihat Birus menunjuk ke angka 18 dengan sepotong daging tipis terjepit di antara sumpitnya. Lazuli adalah android. Tubuhnya memiliki beberapa bahan nano yang menjaga fungsi tubuhnya. Birus memasukkan daging tanpa lemak ke mulutnya, dan berkata dengan tidak jelas sambil mengunyah, tidak peduli apa bentuk kehidupannya, secara teori, ia dapat mencapai alam ilahi. Selama Anda terus maju, Anda akan diberi imbalan dalam bentuk tertentu. Namun jalan alam ilahi penuh duri, dan hanya sedikit makhluk hidup yang benar-benar mencapai akhir. Tapi untungnya, hukum multiverse memperlakukan semua orang secara setara, dan tidak akan berubah karena Anda adalah manusia atau mesin. Kau tahu, bahkan Dewa Penghancur Alam Semesta 3 menggunakan mesin yang hidup untuk beroperasi. Jika wanita di sebelahmu ingin mencapai alam ilahi, maka mereka hanya perlu bekerja keras. Selain itu, mereka sudah sangat dekat dengan alam ilahi. Saya pikir mereka sangat penuh harapan. Birus bergumam dan mengangkat mangkuk untuk meminum sup, lalu menyeka bibirnya dengan ekspresi tidak puas. Jika Universe 7 dapat menghasilkan beberapa alam ilahi lagi selain dia dan Siaya, peringkatnya di antara 12 alam semesta juga dapat meningkat sedikit. Kemudian, dia juga bisa memiliki lebih banyak wajah di antara semua dewa penghancur. Bagaimanapun, Birus sangat optimis terhadap para wanita di sekitar Siaya. Pada saat ini, seberkas cahaya warna-warni bersinar seperti kembang api dan sosok Whis muncul di depan semua orang. Melihat planet dewa penghancur yang penuh dengan lubang, Whis mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, Birus sama, meskipun saya tahu bahwa Anda tidak terlalu khusus dalam menjaga lingkungan, Anda telah merusak planet seperti ini. Ini juga sangat merepotkan bagi saya untuk memperbaikinya. Wah, ini urusanmu. Birus dengan santai melompat dari tunggul pohon dan bertanya, bagaimana masalah itu ditangani, bagaimana reaksi mereka. Imam besar mengatakan bahwa dia akan memberikan perhatian yang cermat saat dia menyelidiki multiverse. Adapun Zeno sama, Whis merentangkan tangannya. Mengenai Zeno sama yang memiliki kecerdasan anak-anak, Whis tidak berkata apa-apa. Kemampuan ilahi, Zeno sama sangatlah kuat. Tetapi jika bukan karena imam besar yang memahami situasi keseluruhan, Zeno bahkan tidak akan tahu kapan seluruh alam semesta di multiverse telah musnah. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh para malaikat kegelapan. Mendengar kata-katanya, Birus mondar-mandir dengan acuh tak acuh, karena sudah dilaporkan, biarkan saja mereka sakit kepala ini, kita tidak punya hak untuk ikut campur. Faktanya, Dewa Penghancur Birus bahkan tidak bisa terlibat dalam hal semacam ini, karena masing-masing malaikat kegelapan memiliki kekuatan setingkat Whis. Birus sendiri tahu kalau dia sangat pandai menangani urusan di alam semesta, tapi menghadapi orang-orang seperti malaikat kegelapan dengan kekuatannya, itu di luar kemampuannya. Meski dia tahu itu, perasaan berada di luar kendalinya sungguh tidak nyaman. Wah, kamu memperbaiki padang rumput di planet ini, aku akan tidur siang. Setelah makan dan minum sepuasnya, Birus memikirkan hal favoritnya lagi, lalu langsung pergi ke tanah datar untuk berbaring. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tertidur. Ayah, Whis menekankan jari-jarinya di dahinya dan berteriak pelan, tapi dia tak berdaya karena dia tahu karakter Birus dengan baik. Dengan lembut menggoyangkan tongkat di tangannya, Whis mulai perlahan memperbaiki padang rumput yang dihancurkan oleh Siaya dan Birus. Saat Whis sedang memperbaiki area yang rusak, Siaya mengajak Siling dan yang lainnya duduk bersila di tanah yang tidak rusak, memberi tahu mereka secara detail tentang misteri alam ilahi. Dia berharap mereka bisa menerobos secepat mungkin. Tiba-tiba, time ring ungu bersinar biru dan gambar holografik Kronoa muncul. Siaya, cepatlah ke time nestku. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Kronoa berteriak dengan tergesa-gesa. Apa yang telah terjadi? Siaya membuka matanya dan menatap Kronoa dengan heran. Ayo cepat, aku telah melaporkan situasimu ke Time Realm. Orang penting secara pribadi akan datang untuk menganugerahkan, membaptis, dan mempromosikan Anda menjadi penegak waktu resmi. Apakah saya akan menjadi anggota resmi? Siaya tercengang. Dulunya dia seperti pekerja sementara, tapi sekarang dia akan menjadi anggota resmi, jadi dia akan dibayar sedikit ya. Apakah itu berarti dia akan dipromosikan ke alam ilahi tingkat ketiga? Bab 623, Pejabat Surga Agung tiba. Dia tahu bahwa alam ilahi tingkat pertama dan kedua adalah terobosan dalam kekuatan dan alam. Hanya tingkat ketiga yang mirip dengan pewarisan kedudukan dewa, sama seperti dewa penghancur Birus. Kekuatan bertarungnya sendiri melebihi alam ilahi tingkat kedua biasa, tetapi yang paling kuat adalah kemampuan destruktif yang dapat diberikan oleh energi kehancuran kepadanya. Sudah lama sejak dia naik ke alam ilahi tingkat kedua, jadi wajar saja jika dia akan mewarisi posisi dewa sekarang. Kalau begitu Kronoa, kirimkan aku alamat Timeness. Siaya sedikit bersemangat saat berbicara. Aku akan mengirimkannya kepadamu sekarang. Gambar holografik Kronoa berkedip-kedip dan sinar cahaya ungu ditransmisikan ke Time Ring Siaya.
Saya telah mengirimkan alamatnya kepada Anda, cukup gunakan kemampuan ruang waktu Anda dan Anda dapat tiba di Time Nest tempat saya berada. Datanglah ke sini secepatnya. Anda tidak bisa membiarkan senior menunggu lama. Gambar holografik Kai tertinggi waktu menghilang setelah mengucapkan kalimat ini. Saat ini, semua orang berkumpul. Mata cerah Siling dan Miers terus menatap cincin ungu di tangan Siaya. Apakah Kai tertinggi waktu mengatakan bahwa Siaya akan dipromosikan menjadi penegak waktu resmi? Wajah halus Siling penuh dengan senyuman, wajahnya diliputi rona merah. Penegak waktu, bukankah itu alam ilahi tingkat ketiga, sama seperti dewa penghancur? Miers membuka mulut kecilnya yang lucu. Tatapan 18 tertuju pada Siaya beberapa saat sebelum dia berbisik, "Selamat, Siaya. Kamu akan segera mencapai alam ilahi tingkat ketiga. Saat kamu kembali, kita bisa bertarung lagi." Pada saat itu akan menjadi pertarungan habis-habisan. God of Destruction Virus juga berlari mendekat dan berkata sambil menyentuh dagunya, sangat tertarik. Virus sama, apakah kamu tidak akan tidur? Dewa penghancur dan dewa waktu tidak bisa bertarung sembarangan, Whis memperingatkan. Dewa penghancur di bawah Zeno dan dewa waktu di bawah raja waktu keduanya adalah dewa tingkat tertinggi. Karena aturan, mereka tidak bisa memulai pertarungan secara sembarangan dan tidak hanya dewa penghancur dan dewa waktu, bahkan antar dewa penghancur pun tidak boleh ada pertarungan sembarangan. Cih, Virus mengerutkan bibirnya. Dia benci pembatasan yang terus-menerus seperti ini. Siaya terkekeh. Saya juga sedikit terkejut bisa dipromosikan menjadi penegak waktu resmi begitu cepat, tapi yang lebih membuat saya penasaran adalah siapa orang penting yang dibicarakan Kronoa. Dalam sistem Zeno, terdapat pembagian imam besar, imam malaikat dewa penghancur, dan Kai tertinggi. Ini mungkin tidak jauh berbeda di alam waktu. Namun, di alam waktu, otoritas malaikat dan dewa penghancur bersatu, dan mereka tidak terpisah, jadi yang ada hanya perbedaan antara dewa waktu dan Kai waktu tertinggi. Saya pikir orang yang memenuhi syarat untuk menganugerahkan gelar dewa waktu jelas bukan orang biasa. Mungkin senior itu, pokoknya, Siaya, kamu harus segera pergi ke tempat Kai tertinggi waktu. Yang bergumam pelan dan nadanya sangat serius ketika berbicara tentang orang penting itu. Oke, aku akan segera pergi. Siaya menjawab, aku akan pergi ke tempat Kronoa, kalian semua tunggu aku kembali. Mengucapkan beberapa patah kata kepada Siling dan yang lainnya, Siaya mengangguk kepada Whis dan Virus, lalu mengaktifkan kemampuan ruang waktu untuk alamat yang dikirim oleh Kronoa. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, sosok Siaya berubah menjadi seberkas cahaya di tengah kabut tebal. Menembus membran multiverse, tubuh Siaya muncul di kehampaan lautan ruang waktu. Melihat pemandangan ilusi dari jauh, Siaya mengikuti arahan yang diberikan oleh Kai waktu tertinggi sambil terus mengubah lintasannya seolah-olah itu adalah rute khusus. Tiba-tiba, sebuah lorong yang bersinar muncul di depannya. Siaya terkejut. Dia tidak menyangka akan ada jalan misterius di lautan ruang waktu. Terjun ke dalam lorong, Siaya memasuki ruang di luar lapisan dimensional, dan perpustakaan yang terang dan unik mengambang di kejauhan. Time Nest ibarat pulau kecil yang mengapung dalam ruang waktu, ditutupi lapisan gelembung transparan yang mengelilingi seluruh pulau. Siaya melewati gelembung dan melihat Kronoa menunggu lama di alun-alun. Siaya, kamu di sini, cepat ikut aku. Melihat Siaya muncul, Kronoa langsung menarik tangannya dan berkata dengan riang. Kemana kita akan pergi? Tentu saja di dalam Time Nest yang saya jaga. Senior itu akan segera tiba, kita tidak boleh kurang sopan santun. Kronoa menjelaskan padanya sambil menyeret Siaya menuju Time Nest. Katakan padaku, siapa orang penting itu? Itu adalah pejabat agung surga. Dia bertanggung jawab atas dewa waktu di semua ruang waktu, dan merupakan pemimpin dari semua pejabat surga. Berbicara tentang pejabat agung surga, wajah Kronoa menunjukkan ekspresi hormat. Pejabat surga agung, Siaya bergumam. Dia belum pernah mendengar tentang pejabat langit agung, tapi dia sering mendengar Whis menyebut imam besar, mungkin mereka adalah dua jenis dewa yang serupa. Imam besar mengatur semua malaikat sedangkan pejabat langit agung mengatur semua dewa waktu penegak waktu. Mereka berdua adalah orang-orang yang luar biasa penting. Melewati lorong yang panjang dan sempit, Siaya dan Kronoa tiba di dalam Time Nest, tempat ratusan ribu buku berdesakan, tampak seperti bukit. Namun yang ajaib adalah tidak ada rak buku di Time Nest, dan semua buku melayang di udara berdasarkan suatu hukum. Setiap buku di sini mencatat seluruh sejarah sebuah planet dengan makhluk hidup. Karena saya bertanggung jawab atas semua alam semesta paralel di alam semesta 7, buku-buku di sini sebagian besar berisi catatan alam semesta 7. Kronoa menjelaskan sambil mengetukkan anting potara emas di telinganya. Baik Kai tertinggi maupun Kai tertinggi Time of Universe 7 memiliki anting potara emas. Siaya mengangguk, dengan kasar memahami. Kai tertinggi Time Kronoa harus menjadi Kai tertinggi yang bertanggung jawab atas semua alam semesta paralel dan dunia terfragmentasi di semesta 7. Berbeda dengan Kai tertinggi Multiverse, Kronoa berada pada level ruang waktu. Dia tidak bertanggung jawab atas operasi spesifik di alam semesta, melainkan dia mencatat seluruh sejarah dalam waktu. Dan begitu dia menjadi dewa waktu penegak waktu, dia akan berada di sisi yang sama dengan Kronoa dan menjadi dewa waktu alam semesta 7. Keduanya berbicara sambil berjalan, dan segera mencapai tingkat terdalam dari sarang waktu. Tempat ini adalah aula yang luas. Semua buku di sini terpisah lebih dari 10 meter.
Melihat ke atas, buku-buku emas itu ditumpuk dengan megah seperti rumah yang indah. Atap aula diukir dengan desain yang indah dan indah, tampak enak dipandang. Tempat itu tidak berantakan sama sekali. Tunggu sampai pejabat surga sama datang, dan ingatlah untuk memiliki etika yang baik. Kronoa memperingatkannya berulang kali. Siaya tersenyum tipis dan mengangguk, sedikit berharap di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya orang macam apa pejabat agung surga itu. Tepat ketika Siaya sedang mengembara, cahaya warna-warni bersinar di dalam time nest yang cerah dan unik. Cahaya warna-warni terbagi menjadi dua, membentuk lorong pusaran yang terang, dan sosok hijau zamrud secara bertahap muncul di kehampaan. Seorang wanita jangkung dan cantik perlahan keluar dari lorong. Pejabat agung surga adalah seorang wanita. Siaya terkejut. Jubah hijau, rambut biru kehijauan yang indah, dan sepasang mata biru kehijauan seperti air danau. Dengan setiap kerutan dan senyuman, ruang waktu seakan bergetar. Jadi ini adalah pejabat agung surga. Siaya menatap pejabat agung surga. Siaya telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Siling, Miers, 18, peluncuran, masing-masing sangat cantik, tetapi ketika dia melihat pejabat agung surga, hati Siaya bergetar. Dia memiliki jenis kecantikan yang sempurna dan di atas segalanya dan yang tidak boleh muncul di dunia fana. Bab 624, Dewa Waktu. Setelah pejabat langit agung muncul, matanya tertuju pada tubuh Siaya, dan tiba-tiba, riak misterius yang luas dan murni menyebar, membersihkan jiwanya sebelum dia mendengar suara indah yang terdengar seperti suara alam. Saiyan Siaya, waktu pelatihan, 43 tahun, sudah 3 tahun sejak Anda memasuki alam ilahi. Anda adalah pengontrol ruang waktu dengan kecepatan pelatihan tercepat yang pernah saya lihat. Menurut aturan, mulai sekarang kamu akan menjadi dewa waktu di samping Kai tertinggi Time Kronoa, dan harus memikul tanggung jawab mengelola semua ruang waktu di alam semesta 7 bersamanya. Anda berhak menghakimi orang-orang yang membahayakan tatanan ruang waktu, dan jika perlu, lakukan pemusnahan total dalam ruang waktu. Pejabat agung surga berbicara dengan suara dingin. Pemusnahan total dalam ruang waktu tidak hanya untuk membunuh masa kini, tetapi juga untuk membunuh masa lalu dan masa depan sepenuhnya, sehingga meskipun garis waktu berubah, individu yang terbunuh tidak akan muncul kembali. Kemampuan untuk melenyapkan ruang waktu sangatlah menyeluruh. Itu benar-benar menghancurkan dan menghapus keberadaan seseorang di tingkat ruang waktu, dan merupakan keterampilan unik yang berhubungan dengan waktu. Sama seperti, energi kehancuran, milik dewa penghancur yang menghancurkan seseorang pada tingkat spasial, termasuk jiwa, materi, dan energinya, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Mendengar tentang kekuatan dewa waktu untuk pertama kalinya, Siaya hanya bisa berdiri di sana dengan takjub. Kronoa menarik ujung pakaian Siaya dan Siaya bereaksi, dan bersama dengan Kronoa, membungkuk ke arah pejabat langit agung yang sangat cantik. Pejabat surga agung sama, tolong berikan gelar itu secara resmi padanya. Suara manis Kronoa dipenuhi kegembiraan. Pejabat agung surga tersenyum tipis. Senyuman tipis itu seperti ratusan bunga yang mekar di musim semi, penuh dengan ketidakpedulian dan keanggunan. Mengambil gulungan dari lengan bajunya, dia membukanya perlahan seperti dekrit kekaisaran. Suara lembut pejabat agung surga menggetarkan jiwa. Dengan ini saya mengumumkan keputusan Time King sama, Siaya, pengontrol ruang waktu, memiliki bakat unik dan dengan persetujuan Time King sama, dia secara resmi akan menggantikan posisi Dewa Waktu Alam Semesta 7 pada hari ke-X tahun kalender waktu pada pukul 3.51 dan akan diberikan kemampuan penghakiman ruang waktu. Untuk selanjutnya, dia akan bekerja sama dengan Kai tertinggi Time Kronoa untuk melakukan penilaian di ruang waktu Universe 7. Hari ke-X, 6.400.129.600 tahun 100.081 hari. Mulai hari ini Anda adalah Dewa Waktu Alam Semesta 7. Setelah pejabat langit agung menyelesaikan pengumumannya, energi abu-abu keperakan melewati ratusan juta mil penghalang ruang waktu, dan kemudian masuk ke dalam tubuh Siaya. Saat Siaya menerima energi abu-abu perak ini, dia merasakan roh dan jiwanya tiba-tiba bergetar. Seolah-olah dia telah jatuh ke lautan ruang waktu yang tak terbatas, energi ruang waktu di tubuhnya mulai bergejolak dan kualitas energi mulai meningkat pesat. Setiap sel di tubuhnya sepertinya telah membangkitkan kesadarannya, terus-menerus menyedot energi luar dengan rakus. Kilau perak abu-abu menyebar ke seluruh tubuhnya dan Siaya menyipitkan matanya saat perasaan menyegarkan, mengesankan, dan bahagia mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, rohnya keluar dari tubuh fisiknya, berkeliaran dalam ruang waktu. Ia seolah melihat masa lalu, melihat saat ia dilahirkan, menyaksikan dirinya sebagai balita tumbuh sedikit demi sedikit, meninggalkan planet Vegeta dan pergi ke planet Selma. Lalu saat dia menjelma menjadi Super Saiyan dan Super Saiyan God, semua pengalaman masa lalunya muncul dengan jelas di benaknya. Tiba-tiba, Siaya menemukan dirinya berada di lautan ruang waktu yang luas, di mana 4 bola air biru besar mengambang. Ketika Siaya merasa bingung, 4 bola air biru bersinar dengan cahaya neon yang berkilauan, dan gelembung yang mewakili alam semesta 7 mulai berputar. Kehendak tertinggi tiba-tiba turun, seolah-olah melihat ke bawah dari tempat yang lebih tinggi, masa lalu dan masa depan miliaran makhluk sepertinya ada di tangan mereka. Gemuruh, suara guntur dari zaman dahulu bergema di sungai panjang ruang waktu. Dari 4 alam semesta 7 dan dunia terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya, aura tenang menyebar ke seluruh dunia, membentuk naga dewa perak sebelum berkumpul di luar dimensi di sarang waktu.
4 senron perak dan bayangan naga kecil yang terkait erat berputar sambil sesekali mengaum dan menyatu dengan kesadaran Siaya. Pada saat ini, pintu menuju alam ilahi tingkat ketiga terbuka, dan yang terlihat di mata Siaya adalah pemandangan yang berbeda. Bersinar dengan gemerlap cahaya, banyak pemandangan aneh dan segala sesuatu di dunia seakan perlahan terbelah oleh waktu, namun di detik berikutnya, semua pemandangan tersebut menghilang. Aura Siaya berubah dari dalam keluar. Dengan dia sebagai pusatnya, aura misterius dan jauh tersapu. Merasakan gelombang yang dipancarkan dari Siaya, mata Kai tertinggi Time Chronoa menyipit kegirangan. Hubungan antara Dewa Waktu dan Kai tertinggi Waktu berbeda dengan hubungan kembar antara Dewa Penghancur dan Kai tertinggi. Hidup mereka tidak akan terhubung. Hubungan antara Dewa Waktu dan Kai tertinggi Waktu lebih bersifat kerjasama dan koordinasi, jadi semakin kuat Dewa Waktu, semakin bahagia Chronoa sebagai Kai tertinggi Waktu. Setelah beberapa saat, posisi Dewa Waktu yang dianugerahkan oleh Raja Waktu secara resmi diwarisi oleh Siaya. Membuka matanya, cahaya berkilau bersinar di matanya yang putih keperakan dan aura Dewa Sejati menyebar darinya. Penampilan Siaya tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Warna merah menyala di ujung rambutnya sebening kilauan nyala api, namun matanya telah resmi berubah menjadi putih keperakan, dan tidak lagi menyatu kembali menjadi merah seperti sebelumnya. Saat Siaya menjadi Dewa Waktu, warna cincin waktu di jarinya juga berubah dari sebelumnya ungu menjadi emas pucat. Perasaan ini sangat bagus. Siaya terkekeh dan mengepalkan tinjunya. Itu semacam kendali penuh, lebih memuaskan dari sebelumnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya dan jika dia mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa menggulingkan alam semesta. Sekarang dia berdiri di ketinggian yang sama dengan Dewa Penghancur Virus, dan roh serta tubuhnya telah mengalami transformasi. Dewa Waktu, sama seperti Dewa Penghancur, adalah Dewa Sejati di atas segalanya. Pada saat yang sama, keterampilan tentang penggunaan kekuatan ruang waktu oleh Dewa Waktu muncul di benaknya, kepunahan. Skill, Extinction, sangat mirip dengan Annihilation, yang dikembangkan oleh Siaya sebelumnya, namun, Extinction, adalah skill yang lengkap. Ini lebih komprehensif daripada pemusnahan, yang setengah jadi dalam hal penyelesaian. Dapat menghapuskan seluruh keberadaan seseorang dari segi waktu, baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Keterampilan yang luar biasa dan menakutkan. Siaya merasakan gelombang sesak napas. Kemampuan Dewa Penghancur adalah kehancuran total di ruang angkasa, sedangkan kemampuan Dewa Waktu adalah pemusnahan total dalam waktu. Jika dibandingkan keduanya, keduanya saling melengkapi. Terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, keduanya adalah kemampuan penghakiman yang sangat kejam. Dewa Waktu Siaya, saya harap mulai sekarang Anda dapat melindungi ruang waktu alam semesta 7 bersama Kai tertinggi Waktu Chronoa, dan mencegah elemen jahat mengganggu tatanan ruang waktu. Wajah cantik pejabat agung surga menampakkan senyuman, sinar hijau menyebabkan dunia bergetar. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Siaya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Pejabat agung surga tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke Siaya dan Chronoa, dan tiba-tiba berkata kepada Siaya, di dalam tubuhmu, aku bisa merasakan energi yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Sama. Anda harus menggunakan kekuatan ini dengan benar. Anda memiliki potensi yang tinggi, sehingga ada harapan bagi Anda untuk mencapai alam ilahi tingkat keempat. Saya harap Anda dapat memasuki alam ilahi tingkat keempat sesegera mungkin. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pejabat langit agung tidak berkata apa-apa lagi dan menyingkirkan gulungan Raja Waktu, membuatnya menghilang begitu saja. Tepat ketika pejabat agung surga hendak pergi, Siaya menghentikannya dan bertanya kepadanya bagaimana cara menembus alam ilahi tingkat keempat. Pejabat agung surga sama, bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa menembus alam ilahi tingkat keempat di masa depan? Alam ilahi tingkat keempat adalah tingkat malaikat dan dewa naga bintang 4, dan keduanya berada di atas alam ilahi tingkat ketiga baik dalam kekuatan maupun dimensi. Di antara begitu banyak dewa penghancur di multiverse, hanya sedikit yang bisa menandingi malaikat. Bab 625, Jalur Promosi yang Sulit. Siaya, jangan kasar. Mendengar Siaya dengan terburu-buru menanyakan pertanyaan ini kepada pejabat agung surga, Chronoa menjadi khawatir. Pejabat langit agung adalah pejabat surgawi yang berada di atas Kai tertinggi waktu dan dewa waktu di alam waktu yang tak terhitung jumlahnya dan statusnya berada di urutan kedua setelah Raja Waktu. Semua Kai waktu tertinggi dan dewa waktu harus menunjukkan rasa hormat padanya. Ini bukan masalah. Pejabat agung surga melambaikan tangannya. Rambut hijaunya berkibar seperti benang sutra saat dia berkata dengan suara yang indah, Dewa Waktu tidak hanya terbatas pada alam ilahi tingkat ketiga. Bahkan jika seseorang baru mencapai alam ilahi tingkat pertama, selama ada rekomendasi dari Kai tertinggi waktu, mereka dapat menggantikan posisi Dewa Waktu, namun wilayah otoritas dan yurisdiksi Dewa Waktu seperti itu tidak sebanding dengan Dewa Waktu resmi. Demikian pula, Dewa Waktu juga dapat mencapai alam ilahi tingkat keempat. Sebenarnya, Dewa Waktu memiliki kekuatan yang setara dengan gabungan Dewa Penghancur dan Malaikat Multiverse. Tidak ada malaikat di alam waktu, jadi Dewa Waktu juga menjalankan peran malaikat. Ketiadaan malaikat berarti tidak ada yang bisa mengendalikannya, jadi memilih Dewa Waktu bukanlah perkara sederhana, tidak hanya dari sudut pandang kekuatan ruang waktu, tetapi juga sangat sesuai dengan aturan penilaian dan janji temu. Setelah jeda,
Pejabat Langit Agung melanjutkan, syarat bagi Dewa Waktu untuk memasuki alam ilahi tingkat keempat lebih ketat dibandingkan dengan dewa lainnya, artinya, mereka perlu menggabungkan seluruh diri mereka dari alam semesta paralel menjadi satu individu unik, agar tubuh fisik, jiwa, dan roh mereka tidak rusak oleh pembagian ruang waktu. Berdasarkan aturan ketat ruang waktu paralel, hanya individu yang identik atau memiliki kondisi kehidupan serupa yang dapat bergabung. Jika tidak, tubuh akan runtuh karena perbedaan tingkat kehidupan, yang bahkan Dewa Waktu tidak dapat menghindarinya. Oleh karena itu, Dewa Waktu tidak bisa menyatu dengan keadaan fananya, sebaliknya mereka juga harus menjadi Dewa Waktu. Ini lebih mudah bagimu, tetapi sulit bagi Dewa Waktu lainnya. Karena si Ayah telah menyeberang, jiwanya hanya ada di Multiverses Universe 7 saat ini. Untungnya, si Ayah asli di dunia lain semuanya telah dihancurkan bersama dengan planet Vegeta, sehingga masalah tubuh fisik tidak ada lagi, dan miliknya jiwa juga berbeda. Jadi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi si Ayah tidak ada, dan pejabat agung surga dapat melihat perbedaan ini di si Ayah. Meskipun dia sedikit terkejut dengan situasi si Ayah, sebagai pejabat agung surga yang menyendiri, dia tidak peduli dengan detail ini. Tapi itu tidak akan berhasil untuk Dewa Waktu lainnya. Dengan terpecahnya multiverse dan munculnya dunia-dunia yang terfragmentasi, doppelganger orang-orang tersebut kurang lebih telah diciptakan pada waktu yang sangat awal, dan bahkan jika yang lain mati, keragaman jiwa telah terjadi. Jadi jika Dewa Waktu di alam ilahi tingkat ketiga ingin memasuki tingkat keempat, mereka harus memastikan bahwa diri mereka di ruang waktu lain juga memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Waktu, jika tidak maka akan sangat sulit untuk bergabung. Untungnya, saya adalah eksistensi yang unik. Mendengarkan penjelasan pejabat agung surga, si Ayah merasa beruntung. Sejauh ini, belum ada si Ayah lain yang persis sama di berbagai ruang waktu. Syarat alam ilahi tingkat keempat, di berbagai alam semesta paralel, mereka harus memiliki jiwa yang sempurna dan tubuh fisik yang unik. Oleh karena itu, si Ayah senang dengan keputusan yang diambilnya ketika mengirim Trunks kembali. Berhati-hatilah di masa depan. Anda tidak bisa membiarkan dunia baru berdasarkan dunia saat ini muncul, dan Anda harus meningkatkan kekuatan Anda ke puncak lapisan ketiga alam ilahi sesegera mungkin. Untuk dipromosikan ke alam ilahi tingkat keempat di masa depan, si Ayah mulai membuat rencana di dalam hatinya. Berbicara tentang dunia yang diproduksi multiverse dengan dunia saat ini sebagai tempatnya, dunia Golden Flame Warrior adalah satu dan dunia Trunks juga tidak seperti dunia karya aslinya. Tapi untungnya, titik perpecahan dunia Golden Flame Warrior dibuat pada zaman kuno, sehingga tidak mengganggu penyeberangan si Ayah, dan hanya, si Ayah, asli yang lahir tetapi dengan jiwa yang berbeda, dan tubuhnya telah lama dihancurkan, tetapi setelah kemunculan si Ayah, jika dunia terpecah lagi, si Ayah yang lain pasti akan muncul. Meskipun jalur pengembangan kedua si Ayah ini mungkin tidak sama, terdapat terlalu banyak variabel, dan dari sifat eksistensial, keduanya sebenarnya sama. Hal ini merusak keunikan dan membuat promosi menjadi lebih sulit. Sekalipun tubuh fisik doppelganger itu hancur, keberadaan jiwa tetap akan mempengaruhi keunikannya. Saat ini faktor yang paling tidak stabil adalah Mira dan Towa di Universe 7, serta para Dark Angel tersebut, namun sayangnya si Ayah saat ini masih belum mampu menghentikan Dark Angel tersebut. Jadi bagaimana dengan alam ilahi tingkat kelima? Si Ayah bertanya sambil dengan hati-hati melihat ke arah pejabat agung surga. Pejabat Great Heaven sedikit mengernyit, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Melihat itu, si Ayah menjadi gugup dan ketika dia berpikir bahwa dia tidak akan menjawab, wajahnya yang pucat menunjukkan senyuman dan menghela nafas sambil menatap si Ayah. Akhirnya, aku akan memberitahumu. Cara untuk maju ke alam ilahi tingkat kelima adalah dengan membuat diri masa lalu dan masa depan benar-benar lenyap dari garis waktu, dan keberadaan mereka hanya diperbolehkan di masa sekarang, yaitu melompat keluar dari garis waktu sepenuhnya. Tetapi hanya sedikit dewa waktu yang berhasil mencapainya. Jika kamu bisa melakukannya, maka kamu juga akan menjadi pejabat agung surga. Suara lembut dan jelas pejabat agung surga memicu badai di hati si Ayah. Menggabungkan masa lalu dan masa depan, dan sepenuhnya melompat keluar dari garis waktu, artinya, jika Dewa Waktu ingin mencapai alam ilahi tingkat kelima, maka mereka harus bergabung dengan diri mereka yang lain di garis waktu dan sepenuhnya menjadi pribadi yang tidak akan berubah karena sebab akibat waktu. Ini bahkan lebih sulit daripada manusia yang menerobos ke alam ilahi. Benar saja, jalan selanjutnya dari alam ilahi jauh lebih sulit, apalagi bagi dewa yang berhubungan dengan waktu, mereka sangat sulit hingga keterlaluan. Jika pengontrol ruang waktu di alam ilahi tingkat kedua ingin menjadi pejabat surga tingkat dewa sejati, mereka perlu dianugerahi gelar dari alam waktu, yang relatif mudah, tetapi jika mereka ingin dipromosikan ke alam ilahi. Alam ilahi tingkat keempat di kemudian hari, mereka harus menjadi eksistensi unik di alam semesta paralel. Dan untuk maju ke alam ilahi tingkat kelima, mereka harus melompat keluar dari garis waktu agar tidak berubah karena efek kausalitas. Setiap kondisi itu keras dan tidak normal. Si Ayah merasa seolah-olah sedang berjalan di atas es tipis atau menghadapi jurang yang dalam. Dia tidak tahu apakah Imam Besar Multiverse telah mencapai hal ini, tetapi menilai dari fakta bahwa Imam Besar dan Zeno ada di 4 ruang waktu multiverse, tampaknya tidak demikian. Ini mungkin perbedaan antara dewa yang berhubungan dengan waktu dan dewa yang berhubungan dengan ruang. Tapi kalau dipikir-pikir, pejabat surga di alam waktu adalah dewa waktu, jadi pencapaian mereka dalam kemampuan waktu pasti luar biasa. Alam naga, yang juga berada di luar garis waktu, tampaknya terlepas sejak awal di bawah kekuatan besar dewa naga Zalama. Oke,
Aku sudah memberitahumu semua yang harus dikatakan. Dewa Waktu Siaya, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya untuk saat ini. Untuk saat ini, lindungi ruang waktu alam semesta 7 dengan kai tertinggi waktu Kronoa. Jika tidak ada perubahan dalam ruang waktu alam semesta 7, jalur Anda secara alami akan jauh lebih mulus. Dipahami. Wajah Siaya tampak tegas saat dia membungkuk. Pejabat Great Heaven mengangguk sedikit dan menatap kai tertinggi Time Kronoa sebelum sosok hijaunya berbalik dan menghilang ke dalam lorong pusaran warna-warni. Setelah pejabat agung surga pergi, tekanan yang diberikan pada Siaya dan Kronoa juga menghilang, dan keduanya menghela nafas lega. Di hadapan pejabat langit agung yang menyendiri yang seperti dewa tertinggi, hati Siaya dan Kronoa sama-sama menggantung. Kronoa meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Siaya. Siaya, kamu bertindak terlalu jauh sekarang. Pejabat agung surga tidak hanya seorang makhluk suci dan mulia, tapi dia juga sangat menyendiri. Bagaimana jika kamu membuatnya marah dengan menanyakan pertanyaan gegabah seperti itu? Siaya tersenyum dan mengakui bahwa dia ceroboh. Saya memang ceroboh, tapi jika saya tidak bertanya dengan jelas tentang jalur promosi alam ilahi selanjutnya, hati saya pasti akan terasa gatal. Tidakkah kamu melihat bahwa pejabat agung surga tidak menegurku dan memberitahuku jalan ke depan? Kamu cukup beruntung. Kronoa cemberut, tapi suasana hatinya dengan cepat berubah seperti anak kecil, dan berkata dengan gembira, kamu sekarang adalah dewa waktu. Saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat sejarah Universe 7. Mengatakan itu, tangan kecil Kronoa menarik Siaya dan dia dengan penuh semangat berjalan menuju buku-buku yang ditumpuk seperti bukit di sampingnya. Siaya memutar matanya dan mengikuti petunjuk Kronoa. Bab 626, Segmen Sejarah yang Tersembunyi. Ada banyak buku di Time Nest Kronoa. Setiap buku mencatat evolusi planet yang dapat dihuni dari awal hingga akhir dan ras yang hidup di dalamnya. Beberapa dari buku ini dibuat secara alami ketika Time Nest didirikan, dan beberapa Kronoa menulis dengan menghabiskan banyak waktu. Berkeliaran di antara buku-buku yang bertumpuk seperti bukit, aroma buku kuno yang unik dan bau tinta tercium. Kai tertinggi waktu melompat ke depan saat dia memperkenalkan Siaya pada buku-buku yang tersebar di sarang waktu. Siaya secara acak mengeluarkan sebuah buku dan membaliknya 2 kali. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab berdasarkan ras yang berbeda. Beberapa ras telah meninggalkan planet induknya dan planet lain yang terkait dengannya dicatat dalam deskripsi ras. Dengan sentuhan ringan, seolah-olah saling terkait, buku itu berubah, membuat peralihan yang sempurna. Saat mereka melewati beberapa koridor, Siaya tiba-tiba bertanya kepada Kronoa, apakah ada buku yang secara khusus mencatat balapan di Universe 7? Ada, Kronoa menjawab dengan tegas, lalu membawa Siaya ke ruangan megah lainnya. Buku-buku di sini sedikit lebih sedikit dari tempat sebelumnya dan sebagian besar dicatat dengan nama-nama ras. Siaya mengangguk. Faktanya, konten yang direkam di kedua perpustakaan besar itu serupa. Hanya saja yang satu memiliki nama planet sebagai judul buku dan ras sebagai babnya, sedangkan yang satu lagi memiliki nama ras sebagai judul buku dan penghuni planet sebagai babnya. Namun, ras seperti penduduk bumi yang belum meninggalkan bumi hanya bisa eksis di buku bertajuk Bumi, dan mereka belum berhak mandiri di dalam buku. Ini mungkin perbedaan antara ras alam semesta dan penduduk asli sebuah planet, atau setidaknya perbedaan detailnya. Siaya berjalan sendirian di antara tumpukan buku, tubuhnya sedikit melayang. Akhirnya, dia menemukan buku yang mencatat orang-orang Saiyan di tengah lautan buku. Saiyan, yang berasal dari planet Sadala, dilahirkan dengan pengetahuan pertempuran yang kuat. Mereka kemudian pindah ke planet Plan, berganti nama menjadi planet Vegeta, setelah kehancuran planet Sadala, dan ras tersebut pada dasarnya dihancurkan bersama dengan planet Plan. Ini adalah kata pengantar keseluruhan buku, yang menjelaskan secara singkat sejarah ras Saiyan. Kemudian, berdasarkan perbedaan dalam 4 multiverse dan penciptaan dunia terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka dibagi menjadi beberapa subvolume yang berbeda. Dalam beberapa catatan subvolume, planet Plan juga disebut planet Tafel. Siaya memperhatikan dan menemukan ada bab yang mencatat apa yang terjadi di ruang waktu Siaya. Ini mencatat bagian di mana bangsa Saiyan dipindahkan ke planet Hongshan pada saat penghancuran planet tanaman. Kecuali chapter ini, Saiyan di semua chapter lainnya telah dihancurkan. Bahkan jika mereka tidak punah, hanya ada beberapa orang yang berhasil bertahan hidup untuk sementara waktu. Menutup bukunya, pikir Siaya termenung. Buku-buku ini sepertinya ada hubungannya dengan keberadaan suatu ras. Ketika suatu perlombaan benar-benar hilang, catatan di dalamnya juga akan membeku, dan tulisan serta kertas akan menjadi redup. Jika suatu ras atau planet hancur, lalu apa gunanya menyimpan buku-buku tentang mereka di sini? Apakah mungkin bagi mereka untuk pulih? Ya, kekuatan bola naga ada di dunia ini. Sekalipun planet dan rasnya hancur, masih ada harapan untuk pulih. Mengembalikan buku tentang Saiyan, Siaya menemukan buku lain tentang Yardratian. Yardratian berasal dari planet Beyat, dan sebelumnya dikenal sebagai Beyadian. Mereka memiliki keterampilan supernatural yang luar biasa, Siaya dengan ringan menyapunya, membalik-balik sejarah Yardratian sebelum mereka pergi ke planet Yardrat, tetapi tidak ada catatan tentang bagaimana Yardratian berpindah dari planet Beyat ke planet Yardrat. Kronoa, kenapa ada bagian dari sejarah Yardratian yang hilang di sini? Siaya berbalik dan bertanya padanya. Di mana? Kronoa bertanya dengan heran. Lihat, ada satu paragraf yang hilang di sini, sepertinya telah terhapus. Siaya menunjuk ke sebuah paragraf besar yang jelas-jelas kosong. Hah,
Itu benar, wajah Kronoa berkerut. Tapi itu tidak mungkin, Timelessku biasanya mencatat semua sejarah, tidak mungkin ada yang hilang. Kai tertinggi waktu mengambil alih buku tentang Yardartians dari Siaya, dan kemudian duduk di tanah untuk mempelajarinya. Dia perlahan menggerakkan jari putihnya melintasi ruang kosong, mencoba mengembalikan tulisan di atasnya. Tapi saat itu, bayangan emas pucat melingkari sekitarnya, disertai dengan raungan naga yang dalam, dan keagungan serta tekanan dari masa lalu menyapu. Ah, seru Kronoa dan wajahnya menjadi pucat. Ini tidak bekerja, periode sejarah ini telah diberkati oleh makhluk tertinggi. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengungkapkannya dari sungai sejarah yang panjang. Apa maksudmu? Siaya tidak bisa mengerti. Kronoa berkata dengan hati-hati, maksud saya, periode sejarah ini tersegel rapat dalam garis waktu tertentu karena alasan yang tidak diketahui, dan tidak ada pembagian ruang waktu yang dapat mengganggu periode sejarah tersebut. Hanya Raja Waktu Agung Sama dan Pejabat Surga Agung Sama yang bisa melakukan ini. Karena dua makhluk besar terlibat, Kronoa berpikir lebih baik tidak terlalu mendalaminya. Raja Waktu dan Pejabat Agung Surga, bukan. Siaya mengangguk dengan pandangan berpikir. Apakah mereka benar-benar orang yang menutup periode sejarah itu? Mengapa mereka melakukan ini? Dan dia samar-samar mendengar auman naga yang dalam sebelumnya. Mungkinkah seseorang dari alam naga juga terlibat? Tiba-tiba, seolah kilat melintas di benaknya, Siaya teringat melihat naga dewa emas yang terbakar di mural planet Yardrat, dan banyak keraguan tiba-tiba muncul di hatinya. Ini urusan Tuhan tingkat tinggi, lebih baik tidak terlibat. Siaya tertawa mengejek, merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan kemudian berhenti mengkhawatirkan masalah-masalah yang merepotkan ini. Bagaimanapun, itu semua adalah sejarah masa lalu. Kenapa dia harus begitu mempedulikannya? Setelah itu, Siaya tinggal di sarang waktu Kronoa selama 1 bulan lagi. Selama waktu ini, dia menstabilkan kekuatan alam ilahi tingkat ketiga, dan dengan bantuan karakteristik sarang waktu yang terlepas dari dimensi, dia dengan hati-hati meninjau jalur yang dia lalui di masa lalu tanpa gangguan. Di luar ruang waktu ilusi. Tempat ini tidak terpengaruh oleh garis waktu, dan waktu di sini sepertinya telah kehilangan maknanya. Di ruang warna-warni yang bagaikan mimpi, awan dan kabut yang bergulung bercampur dengan pekatnya sinar matahari yang berwarna-warni menciptakan pemandangan indah yang membuat orang merasa rindu. Sebuah planet kian mengambang di antara sinar matahari. Di planet ini, berdiri sebuah istana megah yang telah ada sejak dahulu kala, dengan ubin hijau dan dinding putih, balok langit-langit berukir dan kasau yang dicat, serta terdapat jembatan kecil dan air mengalir di sekitarnya. Istana ilahi yang kuno dan mewah bagaikan sebuah karya seni yang sangat indah, memancarkan aura kuno, alami, dan damai. Di pintu Istana Dewa, sebuah plakat besar digantung dengan hanya satu kata tertulis di atasnya, waktu. Ini adalah istana tempat tinggal Raja Waktu dan terletak di luar ruang waktu yang tak ada habisnya. Ada 124 bola air kecil yang berputar-putar di sekitar Time Palace, masing-masing hanya seukuran telapak tangan, namun setiap bola air mewakili ruang waktu yang sangat luas. Buk, dengan suara langkah kaki yang ringan, pejabat langit agung yang mengenakan pakaian hijau sedang berjalan di lorong istana. Raja Waktu, Dewa Waktu Alam Semesta 7 telah menggantikan posisinya. Mendorong pintu aula utama, dia masuk dan melaporkan dengan tenang. Kamu sudah bekerja keras. Di singgasana dewa yang tinggi, seorang wanita berambut pirang dengan malas berbaring di satu sisi sambil menyipitkan matanya, tangannya diletakkan di sandaran lengan singgasana, dan tirai rambut emas indah yang menggantung secara alami. Time King juga seorang wanita cantik, sangat anggun dan glamor. Raja Waktu, para malaikat kegelapan di bawah ini membuat beberapa gerakan kecil lagi, terutama Lancius dosa asli. Jika Anda membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, alam semesta paralel hanya akan bertambah. Jika era ini juga runtuh, pejabat agung surga ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian ragu-ragu. Mata hijaunya seperti aliran mata air jernih. Jangan khawatir tentang itu adalah sisa dari masa lalu. Biarkan Zeno menangani masalah sepele ini. Zeno, ketika Raja Waktu berkata demikian, pejabat langit agung menjawab dengan senyuman masam, tapi itu memang tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Malaikat kegelapan, di hadapan Raja Waktu yang abadi, memang hanyalah semut kecil. Omong-omong, gadis kecil, kamu sudah dewasa sekarang dan kamu telah belajar memikirkan situasi secara keseluruhan. Kapan kamu akan mewarisi posisiku? Time King berdiri dari singgasana dewa dan mata birunya yang seperti permata tertuju pada pejabat langit agung, sambil berkata dengan nada bercanda. Saya sekarang jauh lebih bijaksana. Pejabat agung surga memutar matanya ke arah Raja Waktu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan posisi Time King dan melarikan diri. Apakah kamu pikir aku masih belum mengenalmu? Dan jangan panggil aku gadis kecil. Aku bukan anak kecil lagi. Mengatakan itu, alis indah pejabat agung surga berkerut karena ketidakpuasan. Ya, tapi ini tidak akan mengubah fakta bahwa kamu dibesarkan olehku. Aku sangat merindukan hari-hari ketika aku memelukmu di lututku. Di istana ilahi, tawa yang menyenangkan tiba-tiba bergema. Bab 627, ketika Virus mati, siapa yang akan menjadi dewa penghancur? Di ruang lain yang tidak diketahui, markas besar malaikat kegelapan. 18 planet mirip berlian berputar mengelilingi dunia.
Aliran deras mengalir dari pinggiran dunia yang terputus sebelum berputar di angkasa dan memasuki danau-danau di seluruh dunia. Mira, rencanamu bisa dimulai, kata Dark Angel via dingin kepada Mira yang sedang menyembuhkan tubuh fisiknya. Mira membuka mata merah darahnya dan menjawab dengan ekspresi muram, ya, rencananya tidak bisa ditunda lagi. Saya telah menghubungi, di ruang waktu lain, dan mereka semua setuju dengan rencana ini. Tapi aku butuh bantuanmu. Katakan, wajah malaikat kegelapan terlihat acuh tak acuh. Sikap Towa selalu tidak jelas. Saya tidak bisa menjamin apa yang dia pikirkan, jadi dia akan dikeluarkan dari rencana sejak awal. Saya ingin Anda menutupinya dan tidak memberitahu dia tentang semua ini. Selain itu, Demigra berbagai ruang waktu membutuhkan pengorbanan dalam jumlah besar, yang kemungkinan besar akan menarik perhatian dewa penghancur dan malaikat. Bantu saya untuk memblokirnya pada saat itu. Tidak masalah, itu semua dalam lingkup kerjasama. Faktanya, metode terbaik adalah membunuh semua kai tertinggi dari 12 alam semesta, tapi jika kita melakukan ini, efeknya akan terlalu besar. Hal itu kemungkinan akan menarik perhatian imam besar atau Zeno dan bahkan menimbulkan reaksi balik. Mira merasa kesusahan. Jika dia bisa, tentu saja dia ingin membunuh semua kai tertinggi sekaligus, agar semua pengaruh dewa penghancur dan malaikat bisa dihilangkan, tapi dia tidak tahu bagaimana reaksi imam besar dan Zeno terhadapnya. Jadi dia tidak berani berjudi dan hanya bisa patuh melanjutkan sesuai rencana. Persiapannya akan memakan waktu cukup lama. Saat Demigra dari berbagai ruang waktu dibangkitkan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak peduli apakah itu dewa penghancur atau malaikat, mereka tidak akan bisa menghentikanku. Ekspresi Mira berubah seram, matanya berkedip-kedip dengan cahaya redup. Dia melirik malaikat kegelapan dari sudut matanya dan tiba-tiba mencibir. Waktu berlalu cepat. Beberapa bulan berlalu. Di dunia dewa penghancur, ada kilatan petir dan guntur bergemuruh. Hampir 100 planet terisolasi mengambang dengan tenang, mengubah orbit mengikuti hukum tertentu untuk membangun sistem yang sempurna. Di tengah-tengah bintang berbentuk belah ketupat, sebuah pohon kuno yang sangat besar tumbuh seperti tanaman dalam pot besar, cabang-cabang besar dari pohon kuno itu menjulur ke laut berkabut yang berwarna-warni. Di bawah sinar matahari, sebuah kuil kuno bersinar dengan kilau yang berkilau namun sederhana. Di atas tanah, makhluk bertelinga panjang berwarna ungu sedang tertidur sambil lesu memegang pancing, bahkan tidak menyadari bahwa tali tegaknya telah digigit ikan. Tiba-tiba, distorsi muncul di langit dan Siaya keluar dari terowongan luar angkasa. Melihat dewa penghancur Virus tertidur dengan kepala menunduk, Siaya mendorongnya. Ah, Siaya, kamu kembali. Virus menguap dan mengusap matanya dengan mengantuk. Kemudian dia menarik kailnya, dan seekor ikan kecil melompat ke dalam ember plastik. Wah, panggang ikan ini untukku. Virus sama, saya akan segera ke sana. Suara Whis datang dari jauh. Oh, Siaya, kamu kembali. Selamat telah menjadi dewa waktu Universe 7. Jaga aku di masa depan. Melihat Siaya, Whis terkejut dan senyuman muncul di wajahnya yang tenang. Setelah Siaya menjadi dewa waktu alam semesta 7, setidaknya di ruang waktunya, Zeno tidak akan menghancurkan alam semesta 7 secara sembarangan. Tentu saja, apakah Siling dan yang lainnya berlatih menciptakan bintang dewa lagi? Ya, mereka sudah berada di sana cukup lama. Saya berharap mereka bertiga mendapatkan sesuatu. Siaya tersenyum tipis. Pada saat ini, dia melihat sebuah bejana kaca kecil mengambang di samping Whis dengan makhluk biru aneh menjulurkan kepalanya keluar. Ikan Oracle, nama itu muncul di benak Siaya. Virus sama, bisakah kamu tidak makan ikan, makan yang lain? Oracle Fish menjulurkan kepalanya keluar. Virus mendengus, melihat ke arah ikan Oracle, dan membuang ikan itu ke dalam ember plastik kembali ke danau. Oracle Fish, cepat prediksikan sesuatu untukku. Nabi ikan menjawab. Whis menjelaskan kepada Siaya di sebelahnya, ikan Oracle adalah teman baik Virus sama. Ia bisa memprediksi banyak hal tentang masa depan, tapi karakternya, sangat tidak bisa diandalkan. Siaya melirik Whis, namun dia tahu bahwa Whis sering keluar untuk makan makanan lezat bersama ikan Oracle dan menyembunyikannya dari Virus. Baiklah, Virus sama, dalam 7 tahun, Anda akan bertemu dengan lawan kuat, yang bernama Super, Oracle Fish tergagap dan tidak dapat menyelesaikannya. Lawanku, siapa namanya? Mata Virus berubah tajam, dan ada kilatan dingin di matanya. Super, ada apa? Aku lupa. Ikan Oracle memasukkan kepalanya ke dalam wadah kaca dan menjulurkan kepalanya keluar lagi, matanya yang sebesar kacang hijau menoleh ke arah Whis. Bagaimana, bisakah kita membuat makanan enak? Hei, beritahu aku prediksinya dulu. Pembuluh darah biru menonjol di dahi Virus, dan dia menghancurkan pancing di tangannya. Saya lupa. Petik 2, petik 2. Siaya memandang dengan geli pada dewa penghancur Virus dan ikan Oracle yang saling melotot, tapi dia memikirkan tentang apa yang baru saja dikatakan ikan Oracle. Lawan kuat, yang dia sebutkan seharusnya adalah Goku yang berubah menjadi Dewa Super Saiyan, bukan? 7 tahun kemudian, yaitu 4 tahun setelah Majin Buu Saga, dia seharusnya berusia 51 tahun saat itu. Dia teringat penyebutan Virus dalam karya aslinya bahwa dia telah tidur selama 39 tahun. Saat itu, tepat 39 tahun sejak planet Vegeta hancur. Jadi, waktunya harus tepat. Namun,
Dalam pandangan Xiaya, Dewa Super Saiyan tidak bisa menjadi lawan kuat, Dewa Penghancur Virus, apapun yang terjadi, dan paling banter bisa menjadi lawan yang dapat membantu menghabiskan waktu. Mengabaikan tingkah virus dan ikan oracle, Whis menyiapkan peralatan memasak. Xiaya, aku akan membiarkanmu merasakan keahlianku yang telah aku pelajari beberapa tahun terakhir. Keahlian memasak planet Hongshan sungguh luar biasa. Setelah mengatakan itu, Whis mengesampingkan tongkatnya, mengeluarkan banyak bahan seolah-olah sedang melakukan trik sulap, dan mulai memasak sambil menyenandungkan sebuah lagu. Segera, aroma harum keluar, virus mengendus, menyingkirkan ikan oracle, dan menunggu dengan cemas di sampingnya. Setelah makan dengan lahap, virus menepuk perutnya dengan puas dan berkata sambil bersendawa, aku akan kembali tidur kali ini, jadi jangan bangunkan aku apapun yang terjadi. Virus sama, kamu jadi malas lagi, jangan lupakan pekerjaanmu. Sangat merepotkan, virus meraung, lalu terbang menuju kuil di puncak pohon kuno sambil diawasi oleh Whis. Disitulah dia tidur, dan kecuali terjadi kekacauan di alam semesta, dia tidak akan mudah bangun. Virus sama, yang dia lakukan hanyalah makan dan tidur. Dia terlalu malas. Lihatlah Champa sama, dia tidak pernah tidur. Memikirkan Dewa Penghancur Champa di bawah ajaran Vados, Whis merasa ajarannya gagal ketika membandingkan kedua bersaudara tersebut. Bukannya Champa tidak mau tidur, tapi dia tidak berani. Xiaya berpikir dengan nada mengejek. Metode Vados jauh lebih ketat daripada Whis. Hei, apakah kamu tertarik untuk membiarkan Siling dan yang lainnya berhasil sebagai Dewa Penghancur yang baru setelah virus sama meninggal? Saya pikir mereka pasti memenuhi syarat. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Wah, virus belum mati dan kamu sudah merencanakan Dewa Penghancur berikutnya secepat ini, apa tidak apa-apa? Apakah virus akan dikutuk sampai mati karena bertemu dengan petugas seperti itu? Whis tertawa dan berkata, bukankah itu akan terjadi cepat atau lambat? Saya harus membuat rencana sejak dini. Petik 2, petik 2. Whis selalu seperti ini, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, tapi dia melakukan tugas Angel dengan cukup baik. Harus dikatakan bahwa jika tidak ada malaikat pekerja keras seperti Whis, dan Universe 7 hanya harus bergantung pada virus dan kai tertinggi timur yang tidak berguna, entah kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Bab 628, Turnamen Seni Bela Diri ke-27. Matahari pagi terbit di timur saat fajar keabu-abuan muncul di cakrawala. Saat matahari pagi berangsur-angsur terbit, hangatnya sinar matahari menembus awan dan mewarnai awan putih dengan lapisan warna merah ceri, yang tampak penuh kecemerlangan kehidupan. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Xiaya menjadi Dewa Waktu. Di pedesaan kota barat, seorang gadis berusia 13-14 tahun sedang berlatih keras di ruang pelatihan, keringat mengembun menjadi tetesan air yang menetes ke bawah. Saya harus mendapatkan hasil yang bagus di turnamen seni bela diri kali ini. Gadis itu berpikir sambil melambaikan tangannya dengan penuh semangat, menyelam, terbang melintasi, dan terus melakukan latihan dasar. Klik, setan membuka pintu ruang pelatihan dan masuk. Melihat setan masuk, gadis itu menghentikan gerakannya, berlari mendekat, dan memeluk lengan setan, ayah, saya ingin berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri kali ini. Setan meletakkan tangannya di atas kepala putrinya, ya, mari kita berpartisipasi bersama dan berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya juga ingin memenangkan 2 kejuaraan berturut-turut dan mendapatkan kejuaraan lainnya. Gadis Fidel mengangguk penuh semangat dan mengangkat kepalanya, tetapi ada banyak orang yang mendaftar untuk turnamen seni bela diri kali ini. Saya dengar akan ada seleksi awal sebelum kompetisi. Tidak masalah, kamu dilatih secara pribadi oleh ayahmu. Tahukah Anda bahwa ayah pernah menantang Tanah Suci Korin dan mendapat bimbingan dari Immortal Korin? Selain para ahli legendaris itu, hanya sedikit orang seperti Upa dan Gabriel yang bisa bersaing dengan ayah. Ayah luar biasa, kata Fidel dengan kekaguman di matanya. Yah, tentu saja, hahaha. Setan tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Saat itu setan juga dianggap muda dan sembrono karena dia berjalan dengan susah payah sendirian ke Tanah Suci Korin. Jika dia tidak bertemu Yajirobe yang membawanya ke Menara Korin, nasibnya mungkin akan sangat berbeda. Zaman sekarang sedang booming, jika tidak diperhatikan maka akan tenggelam dalam tren zaman. Ayah, kamu adalah juara turnamen seni bela diri dunia ke-26. Kamu akan menang kali ini juga. Setan sangat percaya diri. Lagi pula, dia juga berpartisipasi dalam permainan sel. Meski tidak ada kesempatan untuk berkompetisi secara formal di atas panggung, selama para ahli legendaris tersebut tidak mengikuti kompetisi tersebut, setan merasa posisi sang juara sudah ditentukan. Ayah, kamu pernah bertemu Tuan Goku dan yang lainnya sebelumnya. Turnamen pencaksilat kali ini akan diadakan di kota Yajirobe. Bisakah kamu mengajakku menemui mereka? Tentu, ayah dan Yajirobe memiliki hubungan yang sangat baik. Setan tanpa malu-malu membual. Bagaimana dia bisa kehilangan gengsi di depan putrinya? Benar saja, setelah mendengarnya, Fidel tersenyum dan memandangnya dengan kagum. Hari-hari berlalu, turnamen seni bela diri dunia ke-27 diadakan di kota Yajirobe. Turnamen 3 tahunan ini membuat kota Yajirobe yang sudah ramai menjadi semakin semarak. Berjalan di jalanan yang terang dan ramai, ada kerumunan besar orang dengan banyak keriuhan.
Ada di antara mereka yang merupakan kontestan yang datang dari seluruh dunia untuk mengikuti turnamen pencaksilat, dan ada pula yang datang dari jauh hanya untuk menyaksikan turnamen tersebut. Kota Yajirobe adalah salah satu dari 9 tempat suci dengan ketenaran yang sama dengan Tanah Suci Korin dan juga terdapat banyak pejuang lokal. Menjelang hari turnamen pencaksilat, semua sekolah pencaksilat telah melakukan persiapan akhir. Di antara kerumunan yang ramai, sosok berambut merah sangat mencolok karena beberapa wanita cantik mengikutinya. Lazuli, kenapa kamu ingin mengikuti kompetisi yang membosankan ini? Kenapa tidak jalan-jalan bersamaku di pasar? Seorang wanita berambut emas berbicara sambil membawa senjata yang tampak berbahaya. Karena ku dengar juara turnamen seni bela diri bisa mendapatkan hadiah uang yang besar. 18 berkata dengan tenang. Dia mengenakan kacamata hitam coklat, kemeja tanpa lengan berwarna biru muda, dan celana panjang konservatif yang biasa dia gunakan. Lengan putihnya yang terbuka terlihat lembut dan sama sekali tidak seperti milik seorang seniman bela diri. Sejak terakhir kali dia datang ke bumi untuk menghadiri pernikahan Krilin, dia melewatkan turnamen seni bela diri. Untuk mendapatkan hadiah uang kali ini, dia sudah lama memikirkannya. Hanya untuk ini. Peluncuran berambut pirang itu berseru sambil meletakkan sikunya di bahu 18, jika kamu ingin uang, ayo kita merampoknya bersamaku, itu pasti lebih dari sekedar hadiah uang di sini. Sudut mulut Xiaya, yang sedang menonton ini, bergerak-gerak. Dia memukul kepala Laun yang berambut pirang dan memarahinya, jangan membuat tidak melakukan pekerjaan yang jujur terdengar begitu menakjubkan. Kenapa Lazuli mau merampok bersamamu? Peluncuran berambut pirang itu terkekeh dan juga merasa bahwa itu tidak mungkin. Dia meletakkan pistolnya dan berdiri di samping sambil bersiul. Mereka mengikuti kerumunan tersebut dan segera sampai di tempat turnamen pencaksilat. Di sisi barat kota Yajirobe, dekat pegunungan tak berujung, terdapat dataran luas yang digali secara buatan. Ini adalah tempat turnamen, seluas sekitar 500.000 meter persegi dan tribun penonton besar telah dibangun di sepanjang lereng gunung. Pada saat ini, seorang pekerja turnamen seni bela diri berteriak melalui pengeras suara, kontestan yang berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, silakan datang dan mendaftar. Pergilah, kami akan menunggumu di sini. 18 mengangguk dengan anggun, berjalan ke tempat pendaftaran, dan bergabung dalam antrean panjang. Segera tiba gilirannya, petugas pendaftaran memandangnya dengan heran, yang tampak seperti kangen dari keluarga kaya. Nama, Lazuli, 18 berkata dengan dingin. Petugas mencatatkan namanya dalam daftar dan memberikan nomor kepada 18, ini nomor entry kalian, silahkan masuk ke arena penyisihan yang sesuai nomor, di mana penyisihan akan dilakukan, dan baru setelah memenuhi persyaratan barulah kalian dapat melakukannya, memasuki ruang kompetisi untuk kontes utama. Oke, 18 mengambil plat nomor itu, menempelkannya di dadanya, berbalik, dan pergi. Tunggu, mohon jangan memakai kacamata hitam hias selama kontes. Petugas itu mengingatkannya. Dia memandangnya sebentar dan menggelengkan kepalanya. Saat ini orang-orang kaya yang rindu datang untuk berpartisipasi dalam turnamen seperti halnya para seniman bela diri. Mereka sudah banyak bertemu sebelumnya, dan orang-orang itu bahkan mungkin tidak bisa melewati segmen penyisihan. Semula penyisihan turnamen seni bela diri dunia tidak begitu rumit, karena dulu umumnya hanya ada 1 atau 200 kontestan. Kualifikasi dapat secara langsung menentukan 8 besar, tetapi era bumi sedang berkembang, dan seiring dengan semakin terungkapnya kejayaan seni bela diri, jumlah kontestan dalam turnamen seni bela diri telah meningkat pesat beberapa kali lipat dan sistem sebelumnya juga telah meningkat disesuaikan. Dan menambahkan segmen penyisihan sebelum kompetisi pencaksilat. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendaftar? Di bawah paviliun, Siling melihat 18 orang datang dan melambai padanya. Tidak, 3158, kali ini pesertanya lebih banyak. Sepertinya babak penyisihan akan diadakan selama beberapa hari. Xiaya melirik nomor di dadanya dan mendesah dalam hatinya. Sekarang kesenjangan antara bumi ini dan bumi karya aslinya semakin besar. Dengan popularitas seni bela diri yang meluas, banyak generasi muda jenius dan sekolah kuno bermunculan satu demi satu, tetapi dengan partisipasi 18 orang, harapan orang-orang ini untuk memenangkan kejuaraan pada dasarnya terputus. Saat Xiaya sedang mengobrol dengan 18 orang dan yang lainnya, seorang pembawa acara berambut pirang berlari mendekat. Itu benar-benar kalian. Apakah Anda juga akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Ini pasti akan menambah banyak warna pada turnamen tahun ini. Pembawa acara berambut pirang dengan penuh semangat memandang Xiaya dan yang lainnya. Permainan sel 4 tahun lalu memberinya pemahaman nyata tentang apa yang disebut pertarungan tingkat puncak, menghancurkan bintang dan menghancurkan matahari, memindahkan gunung, dan menjungkir balikkan lautan. Apa yang dirasakan banyak orang tidak terbayangkan, di mata mereka, bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Terlebih lagi, kami di bumi adalah teman baik mereka. Bab 629, Setan yang Gugup. Krilin adalah juara dari 2 turnamen seni bela diri dunia ke-24 dan ke-25 berturut-turut karena Goku dan yang lainnya tidak pernah berpartisipasi dalam turnamen itu lagi karena sensasi yang ditimbulkan oleh permainan sel dan ini menjadi penyesalan tuan rumah yang selalu berharap untuk menjadi tuan rumah pertandingan tingkat tinggi. Jadi ketika dia melihat Xiaya dan yang lainnya, pembawa acara berambut pirang itu sangat berharap mereka bisa berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Kami tidak akan mengikuti turnamen, hanya Lazuli yang mendaftar. Xiaya dengan sopan menolak.
Pembawa acara berambut pirang itu linglung sejenak sebelum bereaksi, sama saja. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa nona ini berpartisipasi. Kemudian pembawa acara berambut pirang itu membungkuk dan berbisik, kalau begitu saya akan meminta Nona Lazuli untuk menunjukkan belas kasihan dan mencoba mengendalikan diri sebanyak mungkin. Kalau begitu, sepertinya aku harus meminta mereka menyiapkan kamera berkecepatan tinggi. Melihatnya mengoceh begitu banyak, Laun yang berambut pirang menjadi kesal. Hei, apa kamu sudah selesai? Baiklah, Nona peluncuran, saya dapat memahami bahwa Tuan Siaya dan yang lainnya tidak berpartisipasi dalam turnamen ini, tetapi mengapa Anda tidak berpartisipasi juga? Anda adalah juara turnamen seni bela diri dunia ke-22. Tidak tertarik, mulut Laun yang berambut pirang bergerak-gerak. Ia mampu meraih gelar juara karena skillnya lebih tinggi dari Goku dan yang lainnya saat itu. Sekarang setelah 18 tahun berpartisipasi dalam turnamen, mengapa dia mencari pelecehan? Dia selalu menjadi seseorang yang memiliki pandangan jernih dan tidak akan membuat dirinya menderita. Sayang sekali, tidak mudah bagimu untuk datang ke bumi, mengapa tidak izinkan aku menunjukkanmu tempat turnamen? Tuan rumah berambut pirang itu mengajukan diri. Siaya dengan senang hati menerima undangan tuan rumah, dan kemudian mengikutinya saat mereka mengunjungi aula kompetisi baru, kuil seni bela diri, dan arena turnamen utama. Skalanya telah berkembang pesat. Mengikuti anggota staf internal, Siaya dan yang lainnya menghemat banyak waktu saat memasuki tempat tersebut, dan ketika pembawa acara berambut pirang itu pergi, dia juga secara khusus mengatur ruang tontonan terpisah untuk Siaya dan yang lainnya. Kamar terpisah memiliki pemandangan terbaik ke arena seni bela diri, dan selalu disiapkan untuk tamu istimewa. Tuan rumah ini adalah orang yang sangat berdedikasi, kata Miers dengan mata berkedip setelah tuan rumah pergi. Kecintaannya pada turnamen seni bela diri sungguh mengagumkan dan ia adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat memenuhi posisinya. Jika dia tidak begitu lemah, saya benar-benar ingin membawanya ke planet Hongshan dan membiarkan dia menjadi tuan rumah kompetisi planet Hongshan. Mata Siaya menunjukkan sedikit persetujuan. Jika Anda mengatakan itu di seluruh cerita Dragon Ball, selain protagonis utama, orang yang paling membuatnya terkesan adalah pembawa acara berambut pirang. Dia selalu menjadi tuan rumah turnamen seni bela diri. Bahkan di turnamen seni bela diri ke-23 di karya aslinya, semua penonton dan staf telah melarikan diri dengan panik karena pertarungan antara Goku dan Piccolo, namun hanya tuan rumah yang bersikeras untuk tidak pergi sampai hasil pertandingan diumumkan. Dia menemani Goku dan yang lainnya hampir sepanjang perkembangan mereka, dan dia juga salah satu dari sedikit orang dalam cerita yang memiliki pemahaman yang jelas tentang kebenaran. Terhadap orang yang berdedikasi seperti itu, sulit bagi Siaya untuk tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sedikit menghela nafas, Siaya memeriksa waktu dan membawa Siling, Miers, dan yang lainnya ke hotel untuk memesan beberapa kamar. Nomor Lazuli adalah 3158, dan sebentar lagi gilirannya akan tiba. Hari berikutnya, kerumunan di kota Yajirobe semakin bertambah. Screech, terdengar decitan pengereman mobil. Sebuah mobil panjang berhenti di pintu masuk hotel, dan setan dengan gaya rambut afro melompat keluar dari mobil bersama seorang gadis berambut hitam. Para reporter yang menunggu di samping segera mengelilinginya, dan kilatan kamera fotografer menyala di sekitar mereka. Itu adalah juara turnamen seni bela diri sebelumnya, Tuan Setan. Setan juga berpartisipasi dalam permainan sel. Dia berkontribusi pada kelangsungan hidup umat manusia. Apakah Tuan Setan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan turnamen kali ini? Para wartawan mengejar Setan dan memegang mikrofon di depannya. Setan tertawa terbahak-bahak dan dengan percaya diri memberi isyarat oke kepada para wartawan. Dibandingkan dengan si idiot di karya aslinya, Setan saat ini penuh percaya diri. Wow, Tuan Setan sangat percaya diri. Layak menjadi pahlawan umat manusia. Apakah kamu akan berpartisipasi dalam turnamen bersama putrimu? Suara keributan terdengar di bawah hotel, 18 orang membuka tirai, melihat pemandangan di bawah, dan mendengus tanpa ekspresi. Dia pernah bertemu setan ini selama permainan sel dan dianggap memiliki keterampilan yang baik di antara penduduk bumi, tetapi jika dia ingin menjadi juara turnamen tahun ini, itu tidak cukup. Setan tertawa terbahak-bahak dan dengan penuh semangat membawa Fidel ke lift hotel. Di koridor, "Ayah, kapan ayah akan mengajakku menemui Tuan Yajirobe?" Fidel bertanya dengan tidak sabar. Setan tersenyum datar, membelai kepalanya, dan berkata, "Sebentar lagi, setelah turnamen seni bela diri selesai, ayah akan mengantarmu ke sana." Baiklah, Fidel mengangguk, lalu mengepalkan tinjunya dengan antusias untuk menghibur dirinya. Pada saat ini, mereka bertemu dengan 18 orang laun berambut pirang yang datang ke arah mereka. Ketika mereka melewati mereka, setan mengerutkan kening. Melihat 18 dan peluncuran, setan mengusap matanya. "Hei, wanita berambut pendek itu, sepertinya aku pernah melihatnya saat Cell Games, dan yang berambut panjang di sebelahnya, sepertinya dia adalah juara turnamen seni bela diri ke-22, kenapa mereka ada di sini? Apakah mereka juga berpartisipasi dalam turnamen?" Setan bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba merasa posisinya sebagai sang juara tidak terlalu aman. Melihat ekspresi ayahnya sedikit berubah, Fidel bertanya, "Ayah, apa yang terjadi?" "Oh, tidak apa-apa," setan menjawab dengan linglung. Fidel memperlihatkan tatapan ragu di matanya tapi dia segera melupakannya di tengah kegembiraan. Namun setan mulai merasa tidak enak di hatinya.
Bahkan jika itu benar-benar orang itu, dia tidak memiliki performa luar biasa di Cell Games. Keahliannya seharusnya tidak banyak, bukan? Itu pasti, dia menghibur dirinya sendiri dengan kata-kata ini, tapi dia masih merasa tidak nyaman di hatinya. Lazuli, orang yang tadi sepertinya agak familiar, apakah kamu mengenalinya? Peluncuran berambut pirang bertanya 18. Orang yang tadi memiliki aura lebih kuat dibandingkan rata-rata penduduk bumi, dan mungkin memiliki 400 kekuatan pertempuran. Bukan siapa-siapa yang mementingkan dirinya sendiri. Ekspresi 18 acuh tak acuh saat dia mengatakan itu. Laun yang berambut pirang mengangguk dengan, dan kemudian berhenti memikirkan tentang setan. Penyisihan turnamen seni bela diri segera dimulai. Di arena yang tersebar di mana-mana, puluhan ribu kontestan bersemangat untuk mulai bertarung. Saat suara gong terdengar, babak penyisihan resmi dimulai. Karena itu adalah pertandingan pemutaran tambahan, tidak ada penonton yang bisa menontonnya. Berdebar, dengan suara dentuman yang dahsyat, seorang pria kekar dengan tinggi lebih dari 2 meter jatuh ke tanah dan tidak bangkit lagi. Lawannya adalah seorang wanita mungil berambut pirang. Umumkan hasilnya, 18 berkata dengan dingin. Oh, anggota staf yang bertanggung jawab atas rekaman itu terkejut sesaat sebelum dengan cepat berteriak, kontestan no. 3158 Lazuli telah mengalahkan 7 kontestan dan berhasil mendapatkan tempat di turnamen utama. Setelah mendengar hasilnya, dia mengibaskan rambut indahnya, berbalik, dan melompat keluar arena. Di sisi lain, setan, yang telah memukul mundur lawannya dengan pukulan, menoleh untuk melihat ke sisi 18 dan mengerutkan kening, tentu saja, dia juga seorang kontestan. Ini merepotkan, saya harap saya tidak akan bertemu dengannya di turnamen utama. Pembawa acara berambut pirang itu menyaksikan dengan gembira dari samping dan menuliskan nama-nama kontestan yang mendapat perhatian khusus di buku catatannya. Saat ini, terdengar suara seruan dari arena yang jauh. Pembawa acara berambut pirang itu segera berlari menghampiri dan melihat seorang gadis berambut hitam berusia 13-14 tahun sedang membungkuk di depan seorang kontestan yang pingsan. Gadis kecil ini sangat kuat, dia menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan. Lawannya adalah siswa senior sekolah seni bela diri. Tidak, 6751 Fidel. Pembawa acara berambut pirang dengan tegas mencatat di buku catatannya, meskipun dia tidak sehebat kontestan Goku ketika dia masih muda, dia masih merupakan seniman bela diri yang sangat jarang terlihat. Babak penyisihan berlanjut dengan lancar, dan 2 hari kemudian, hanya tersisa 256 kontestan dari lebih dari 10.000 kontestan. Selanjutnya, 256 kontestan ini akan memasuki arena terbuka turnamen utama dan menentukan babak 8 besar di hadapan puluhan ribu penonton. Bab 630, Keinginan Fidel. Aula kompetisi, alun-alun luar ruangan. 8 arena besar berjejer. Dilihat dari kejauhan, tampak seperti 8 potong tahu potong persegi yang disajikan di hadapan puluhan ribu penonton. Saat ini, kursi penonton yang dibangun di lereng gunung sudah dipadati orang. Mereka berteriak dan bersorak untuk kontestan yang mereka dukung. Efek penggemar dari seniman bela diri tidak lebih buruk dari efek penggemar selebriti ternama. Pada saat ini, suara gong terdengar. Seleksi 8 besar dimulai. Semua kontestan berjalan mendekat dan berdiri di depan arena masing-masing sesuai dengan urutan undian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, mereka akan bertarung sengit untuk menentukan 8 besar. Turnamen seni bela diri dunia telah berkembang hingga edisi ke-27, dan anggota staf serta skalanya telah ditingkatkan secara bertahap. Selain itu, tidak berhenti diadakan seperti pada karya aslinya, sehingga acara akbar tersebut bisa dikatakan luar biasa luasnya. Selain itu, tidak ada kekurangan instruktur seni bela diri dan ahli seni bela diri tingkat tinggi lainnya di antara para penonton. Mereka semua datang untuk menonton turnamen dengan mata tajam. Di tengah kursi penonton, di ruangan mewah yang telah dipesan. Siaya dan yang lainnya sedang duduk santai di sofa, melihat pemandangan di bawah melalui menara observasi. Mereka bisa melihat semua pertandingan terjadi di 8 arena besar. Sambil memakan buah-buahan di atas meja, Siling mengangguk, penduduk bumi menjadi jauh lebih kuat daripada saat kita pertama kali tiba di bumi. Karena zaman semakin maju, peluncuran telah berubah menjadi rambut biru lembut. Penduduk bumi sekarang berada di atas garis batas kelulusan. Anda tahu nilai rata-rata di seluruh alam semesta berada di bawah 5. Siaya kaget saat pertama kali mengetahui hal ini. Setelah sekian lama, penduduk bumi yang hanya memiliki 5 kekuatan pertempuran sebenarnya bukanlah yang terlemah. Ada terlalu banyak planet yang dapat dihuni di seluruh alam semesta 7, dan bahkan lebih banyak orang yang lebih lemah daripada penduduk bumi. Dengan batas atas yang begitu rendah, nilai rata-rata universe 7 telah turun ke tingkat yang mengejutkan. Kekuatan pertempuran Siling dan yang lainnya sangat tinggi, bukan? Kekuatan pertempuran mereka mencapai puluhan miliar, tetapi di planet layak huni yang sedikit lebih besar, orang-orang yang tinggal di dalamnya akan menurunkan kekuatan pertempuran mereka di bawah 5, dan sayangnya, ada banyak planet seperti itu. Mungkin ini semacam hukum untuk memiliki lebih sedikit orang kuat. Seringkali balapan dengan battle power tinggi biasanya tidak memiliki banyak orang. Frost Demons sangat berbakat, tetapi jumlahnya dapat dihitung dalam 1 digit. Orang saya saat ini juga sangat kuat, namun jumlah mereka hanya beberapa ratus ribu.
Tapi balapan dengan kekuatan pertempuran dalam satu digit dengan mudah menghasilkan puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar. Bagaimana cara meratakannya? Planet tingkat rendah yang dapat dihuni dapat menarik kekuatan tempur kelas atas ke tingkat yang sangat rendah. Untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu alam semesta, kekuatan totalnya merupakan faktor penting. Kekuatan total ini tercermin dari nilai rata-rata kekuatan tempur alam semesta. Di alam semesta, semua alien dengan lebih dari 10.000 kekuatan pertempuran dapat mendominasi suatu wilayah yang dapat dilihat bahwa alam semesta masih memiliki sebagian besar manusia biasa. Bukan hanya satu atau dua ahli yang bisa naik peringkat, itu hanya bisa dilakukan dengan memiliki banyak ahli dengan kekuatan tempur puncak, jika tidak, alam semesta yang gagal akan menjadi alam semesta yang gagal. Menghadapi situasi Universe 7, bahkan Dewa Penghancur Virus pun putus asa. Kembali ke masa sekarang, pertandingan turnamen pencaksilat masih terus berlangsung. Dibandingkan dengan pertarungan sengit di arena lain, pertarungan bola balik, setiap 18 orang naik panggung, jauh lebih sederhana. Saat wasit baru saja mengumumkan permulaan, lawannya terjatuh ke tanah dan pingsan, atau terjatuh dari arena. Tak lebih dari 2 detik, membuat wasit sangat tidak berdaya. Gadis itu sangat kuat, dia sangat cantik, tapi dia terlihat cukup familiar. Idiot, dia muncul saat Cell Games. Saya ingat melihatnya di rekaman video. Ya, tidak heran dia begitu kuat. Kerumunan penuh dengan kegembiraan. Setelah mengetahui bahwa 18 orang telah berpartisipasi dalam Cell Games, kekaguman terhadapnya tiba-tiba melonjak tinggi, dan mereka semakin menantikan pertandingan berikutnya. Wanita muda yang sangat kuat. Dia juga berpartisipasi dalam permainan Cell 4 tahun lalu seperti ayah. Mata Fidel bersinar karena kekaguman. Dia masih muda 4 tahun lalu dan belum memahami pentingnya permainan Cell, namun seiring pertumbuhannya, Fidel mulai memahami pentingnya permainan Cell. Itu adalah pertarungan mengenai hidup dan mati penduduk bumi, dan wanita muda di depannya ini, sama seperti ayahnya, memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran bersejarah itu. Mungkin, nona muda ini sama kuatnya dengan ayah. Fidel berpikir dengan iri. Pada saat ini, pembawa acara berambut pirang diam-diam berlari ke arah 18, Nona Lazuli. Bisakah Anda mengurangi kecepatan Anda sedikit? Penonton tidak dapat melihat Anda dan juga tidak cukup waktu untuk menampilkannya di layar lebar. Saat pertandingan perempat final, aku akan mengurangi kecepatanku, tapi kamu harus menambah hadiah uangnya, 18 sket acuh tak acuh. Pembawa acara berambut pirang terkejut sejenak sebelum berkata, hadiah uangnya oke. Selama Anda bisa menunjukkan kecocokan yang luar biasa kepada semua orang, saya bisa menerapkannya. Saya pikir penyelenggara akan bersedia melakukannya demi reputasi Anda. Diketahui bahwa dia juga penyelamat bumi. Meskipun dia biasanya tidak berada di bumi, dia memiliki hubungan dekat dengan Tuan Goku dan yang lainnya. Kalau begitu, oke. Mendengar bahwa hadiah uang akan ditingkatkan, 18 orang berseri-seri dengan gembira. Entah kenapa 18 begitu terobsesi dengan hadiah uang. Pertandingan berlanjut. Seleksi 8 besar hanya berlangsung 1 pagi, dan hasilnya pun keluar. Pada akhirnya, 18, Setan, dan Fidel semuanya masuk 8 besar tanpa pertanyaan apapun, dan 5 lainnya adalah pakar muda yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Fidel, perempat final akan dimulai sore hari. Bagaimana pelatihan gelombang energi yang saya ajarkan kepada Anda? Saat makan siang, Setan bertanya pada Fidel. Fidel menjawab dengan sungguh-sungguh, saya sudah menguasainya, tapi ki saya tidak cukup. Saya hanya bisa menembakkan 1 gelombang energi. Tidak buruk, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh seniman bela diri sejati. Saya pikir Anda bisa menantang Menara Korin atau magang dari para ahli yang bertanggung jawab atas 9 tanah suci lainnya. Setan tahu apa yang mampu dia lakukan. Meskipun dia tidak terlalu buruk, dia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan seniman bela diri legendaris yang sebenarnya. Fidel sangat berbakat, jadi itulah alasan dia magang pada guru terkenal. Ayah, aku ingin menjadikan Tuan Goku sebagai tuanku. Fidel memberitahunya keinginannya. Kisah legendaris Goku dan istrinya Bulma telah beredar di seluruh dunia melalui novel dan drama TV, dan banyak orang mengagumi Goku dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi Goku tinggal di gunung palsu di kota Goku sepanjang tahun dan banyak orang ingin menjadikannya sebagai master, tetapi selama bertahun-tahun, Goku tidak pernah menerima murid selain memberikan petunjuk kepada beberapa orang secara teratur di dojo seni bela dirinya. Goku, Setan bergumam. Dia dan Goku dianggap memiliki sedikit interaksi. Demi masa depan putrinya, dia bisa mengorbankan harga dirinya dan memohon padanya. Perempat final dimulai pada sore hari. Agar tuan rumah menambah hadiah uang, 18 benar-benar memperlambat kecepatan serangannya. Meski masih terlihat buram jika dilihat dengan mata telanjang, namun keburaman tersebut membuat penonton semakin menikmatinya. Karena kecepatannya terlalu cepat, penonton tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan terlalu lambat sepertinya kurang berdampak. Perasaan yang samar-samar dan masuk akal itu bisa semakin merangsang rasa ingin tahu masyarakat. Ada apa dengan Lazuli? Kenapa dia menjadi lambat? Miers bertanya sambil mengerutkan alisnya. Saya dengar itu untuk hadiah uang tambahan. Peluncuran berambut biru memiringkan kepalanya dan berkata. Mendengar itu, si ayah tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi karena dia menyukainya, biarkan dia bersenang-senang. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh 18 sudah cukup untuk mengejutkan semua orang.
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.